Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat karenanya kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini dengan sehat dan senang. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalda Kamila selaku MC pada hari ini. Salam kenal semuanya ya. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya membaca beberapa tata tertib yang harus dipatuhi. Mohon operator dibantu untuk menampilkan tata tertibnya di layar. Tata tertib webinar PPK, sanitasi dan kesehatan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, peserta webinar PPK diharapkan memasuki room Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, seluruh peserta webinar PPK diharapkan mengaktifkan kamera ketika kegiatan berlangsung. Ketiga, peserta webinar PPK diharapkan mute atau mematikan mikrofon dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan acara, agar dapat berjalan secara kondusif. Yang keempat, seluruh peserta webinar PPK diharapkan mentaati tata tertib maupun arahan pemandu acara. Yang kelima, peserta webinar PPK diharapkan untuk aktif pada saat sesi tanya jawab dengan pemateri melalui room chat atau mengaktifkan mikrofon. Yang keenam, pada sesi tanya jawab, apabila peserta webinar PPK ingin bertanya, silakan raise hand. Setelah itu, setelah diizinkan oleh MC, baru boleh menyampaikan pertanyaan dengan format nama Baik, tata tertib webinar pada pagi ini sudah saya bacakan. Selanjutnya kita beralih ke acara yang sudah ditunggu-tunggu nih. Pasti udah penasaran kan tentang webinar pada pagi hari ini? Yuk langsung kita mulai aja ke acara inti kita. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pertama kita bersama Kadiah Esti selaku mahasiswi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga UNJ 2018 dengan judul Sosialisasi, Sanitasi, dan Kesehatan Keluarga di Tengah Pandemi COVID-19. Sebelumnya, aku mau sapa dulu nih Kadiahnya. Apa kabar Kadiah? Halo, apa kabar semua? Kadiah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Alda gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum Kadiah menyampaikan materi pada hari ini, izinkan saya membacakan CV dari Kadiah ya. Kepada operator bisa minta tolong untuk tampilkan CV-nya Kadiah. Baik. Nama dia Esti Setianingrum. Riwayat pribadi, tanggal lahir Jakarta 18 Juli tahun 2000.
Alamat Jalan Tipar Cakung, RT 13 RW 7, Cakung Barat, Jakarta Timur. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, golongan darah O Rhesus Plus, yang mempunyai hobi membaca dan menonton. Latar belakang pendidikannya itu SDN 14 Cakung Barat, SMP 144, SMA Negeri 76, dan sekarang sedang menempuh pendidikan kesejahteraan keluarga UNJ tahun 2018. Pengalaman organisasinya, relawan virtual PMI tahun 2020, staf PSDM PIK R Athena UNJ 2019 sampai 2020, Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul UNJ, Koor Fakultas Teknik FKJMU UNJ, Kade YT Youth Movement, Ketua Palang Merah Remaja di SMA Negeri 76 Jakarta, Ketua Palang Merah Remaja di SMPN 144 Jakarta. Di sini Kak dia telah mengikuti lumayan banyak lomba ya Kak, udah banyak banget prestasinya Kak dia nih. Yang pertama ada Lomba Cipta Puisi dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dengan tema sastra di tengah pandemi tingkat nasional, Lomba Esai Nasional Pesta Daring UNJ tingkat nasional, Lomba Menulis Ceritaku Meraih Kampus Impian yang diselenggarakan oleh Kejar PTN dengan judul Makna Hidup yang Menjadi Penyemangat dalam Meraih Kampus Impian, mengikuti pelatihan desain PIK R Athena, mengikuti pendidikan dan pelatihan kedengaran Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Dia Esti dari PKK UNJ 2018. Salam kenal semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan saling sharing sama-sama bareng-bareng tentang apa sih sanitasi dan kesehatan keluarga di tengah pandemi COVID sekarang, bagaimana cara untuk bisa menjaganya, untuk bisa tetap sehat di tengah pandemi COVID sekarang. Oke, Kakak operator boleh di-share screen, Kak? Nah, biasanya teman-teman semua nih melakukan hal apa nih dalam menjaga hal kebersihan kira-kira? Mungkin ada yang mau jawab? Coba Kak, mungkin pesertanya malu-malu. Ada yang ingin mengajukan diri atau mau kita sebut? Nggak apa-apa, nggak usah malu kalau misalkan enggan untuk on cam atau ngomong, bisa langsung disampaikan lewat kolom chat. Juga tidak apa-apa. Atau mungkin tadi aku lihat ada yang jauh nih Kak, ada yang dari Demak. Untuk Kak siapa tadi ya aku lihat? Bentar. Kak Nurul Hadi ya? Boleh Kak Nur Hayati? Boleh nih, Kak Aya. Pertanyaannya itu tentang bagaimana cara Kak Aya menjaga kebersihan atau kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Apakah Kak Aya ada di ruangan?
Sepertinya kayaknya sedang tidak ada, maksudnya sedang ada gangguan sinyal mungkin ya. Oke, lanjut aja ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi keluarga, pentingnya sanitasi dan kesehatan, resiko atau dampak, peran keluarga, bagaimana peran keluarga dalam menjaga sanitasi dan kesehatan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita nih sebagai anggota keluarga untuk bisa meningkatkan kebersihan ataupun sanitasi dan kesehatan keluarga dan tips menjaga sanitasi serta kesehatan keluarga. Tapi sebelum itu, uh, ada video nih. Sebelum kita bahas satu persatu, akan ada video pengantar terlebih dahulu. Mungkin bisa di-setel Kak videonya. Aku berlari untuk virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena mobil sih. Tapi akhirnya berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain,
di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. This meeting is being recorded. Sebentar. Coba aku share screen-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Screen-nya? Sebentar. Baik. Tadi sampai di video ya. Bentar. Videonya kan tadi udah pada lihat atau belum? Atau mau diputar ulang nih kira-kira videonya? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main juga gak boleh. Oke, tadi kan videonya udah di video pengantarnya teman-teman sudah lihat ya, walaupun memang tadi sedikit terkendala gitu, cuma nggak apa-apa lah ya. Gitu. Nah, dari video tadi itu, menjelaskan bahwa bagaimana sih virus corona itu adalah virus yang baru ditemukan dan arti dari corona itu adalah mahkota. Virus ini tuh ada di mana-mana dan bisa menyerang siapa saja tanpa melihat dia orang kaya, orang miskin, tanpa melihat siapa dia, tuh bisa saja menularkan ke semua orang.
Video ini juga memberitahu bagaimana cara menghindari virus corona ini seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan tetap berada di dalam rumah. Nah, aku mau gini, aku mau nanya tentang pendapat teman-teman semua atau apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semua setelah mendengar kata sanitasi? Apa itu sanitasi? Teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar ya atau kolom chat Zoom ini. Kira-kira apa sih teman-teman kalau misalkan mendengar kata sanitasi itu apa gitu? Entah tentang kesehatannya kah, entah atau apa, bisa dijawab di kolom chat ya. Dituliskan di kolom chat. Ini aku tunggu 10 detik ya untuk teman-teman menuliskan apa yang ada di pikiran teman-teman semua setelah mendengar kata sanitasi. Boleh dituliskan di kolom chatnya. Oke, ada nih dari Kamaula, upaya untuk menjaga kesehatan. Terus ada lagi dari Kavelia, sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam membudayakan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Wih, Kavelia kayaknya ini banget ya. Oke, ada lagi selain Kamaula sama Kavelia. Oh, oke, next ya. Nah, tadi kan sanitasi. Nah, kalau misalkan untuk sama hal dengan sanitasi tadi, kalau teman-teman mendengar kata kesehatan, apa yang terlintas di benak atau pikiran teman-teman semua? Teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat seperti tadi ya. Ditunggu 10 detik. Ayo, bisa dituliskan ya teman-teman. Ketika kalian mendengar kata kesehatan. Adakah yang ingin berpendapat? Ayo. Mungkin Kak Ayo, Rani. Oh, kesehatan adalah kondisi fisik, mental, sosial yang tidak memiliki penyakit. Ya, ada lagi?
keadaan sehat dan terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit fisik maupun psikis. Wih, mantap Kamala. Oke, ada lagi? Ayo, aku tunggu jawabannya dari teman-teman semua. Oke, kalau misalnya lanjut ya. Oke, nah kita bahas satu-satu ya teman-teman semua. Yang pertama itu ada sanitasi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sanitasi suatu usaha pencegahan penyakit yang eh, beratkan kegiatan pada usaha kesehatan hidup manusia. Sanitasi adalah upaya dengan cara memelihara dan melindungi lingkungan dari subjeknya. Jadi, sanitasi ini adalah usaha kita untuk menjaga kesehatan di sekitar kita, baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga maupun lingkungan. Lalu ada kesehatan. Menurut WHO, mendefinisikan bahwa kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya adanya penyakit atau kelemahan. Jadi, kesehatan itu nggak meliputi kesehatan fisik, mental, ataupun kesehatan fisik aja, tapi juga harus kesehatan mental juga harus dijaga, kesehatan sosial juga harus dijaga gitu. Jadi, apakah kita stres, apakah kita mengalami gangguan pikiran yang terus-menerus yang memberatkan, terus juga apakah sosial kita nih atau lingkungan sekitar kita memberikan dampak yang positif ataupun yang negatif, itu juga patut diperhatikan. Jika kita mendapatkan lingkungan yang negatif, berarti itu belum termasuk kesehatan, karena kesehatan sendiri itu harus seimbang antara kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya tentang penyakit gitu. Oke, yang berikutnya itu keluarga. Menurut Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggotanya. Jadi, keluarga itu sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, seperti orang tua kita, yang mereka itu diikat oleh yang namanya tali perkawinan. Tuh, terus adopsi dan kelahiran. Kelahiran itu contohnya kita ya, yang dilahirkan oleh ibu kita. Nah, itu termasuk, berarti kita juga termasuk keluarga. Terus untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum. Budaya yang memang sudah ada turun-temurun dari keluarga kita, dari nenek kakek kita, ataupun budaya yang ada di sekitar. Terus untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Jadi tetap diperhatikan juga nih bagaimana perkembangan fisik kita, fisik keluarga kita, mentalnya, emosionalnya, dan sosial dari tiap anggotanya. Nah, yang berikutnya itu ada fungsi keluarga. Di sini ada 8 fungsi keluarga menurut BKKBN. Itu ada fungsi keagamaan, di mana orang tua menjadi panutan baik dalam ibadah maupun berperilaku. Yang kedua ada fungsi sosial budaya, orang tua menjadi contoh dalam bertutur kata, bersikap, dan bertindak. Ada fungsi cinta kasih, yaitu orang tua selalu memberikan kasih sayang agar cinta kita tuh selalu bersemi gitu kan, menjaga kekuatan cinta kasih di dalam keluarga. Terus ada fungsi perlindungan, di mana orang tua menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan kehangatan. Jangan sampai kita di keluarga kita sendiri tapi kita nggak ngerasain rasa aman, rasa nyaman gitu. Jadi fungsi perlindungan tuh harus ditumbuhkan oleh orang tua. Terus ada fungsi reproduksi, bersepakat mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran serta kesehatan reproduksi. Ada fungsi sosial dan pendidikan, di mana orang tua mendorong kita anak-anaknya untuk bisa mengenyang pendidikan. Fungsi ekonomi, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan yang aku mau tekankan di sini adalah fungsi pembinaan keluarga, karena berkaitan dengan sanitasi ya, sanitasi itu baik di dalam rumah,
terus juga lingkungan, ataupun misalkan di sekolah, sanitasi sekolah, ataupun tempat kerja itu juga ada. Nah, fungsi pembinaan lingkungan ini orang tua mengajarkan untuk kita sebagai anak-anaknya atau memberi contoh kepada anak-anaknya untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita untuk bisa peduli terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, itu diajarkan di fungsi pembinaan lingkungan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada pentingnya sanitasi dan kesehatan. Kira-kira apa sih pentingnya sanitasi dan kesehatan itu? Sebenarnya sanitasi dan kesehatan itu saling berhubungan ya. Sanitasi itu perilakunya, kesehatan itu ya kita sehat gitu. Ketika kita menjaga sanitasi kita, maka kita juga akan sehat. Nah, di sini ada pentingnya sanitasi, bisa mencegah terjadinya berbagai macam penyakit ya pada sanitasi dikatakan baik apabila bisa mencegah terjadinya kontaminasi pada sumber air, terus sumber air bersihnya, terus juga melindungi lingkungan, terus mencegah penyakit menular serta membantu mengurangi malnutrisi, stunting, dan terhambatnya perkembangan mental anak. Wah, ternyata sanitasi itu penting loh buat perkembangan anak kita gitu, maksudnya anak-anak kita gitu. Karena bisa terhindar dari malnutrisi dan stunting ataupun perkembangan mentalnya gitu. Nah, selain itu juga sanitasi itu memiliki manfaat lainnya, terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman, lalu juga mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular, terus mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara, misalkan bau yang tidak sedap, menghindari pencemaran lingkungan, mengurangi jumlah persentase orang yang sakit, karena ketika sanitasi kita bersih, sanitasi kita sehat, ya kita akan bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Jadi penting banget untuk menjaga sanitasi. Nah, resiko atau dampaknya apa sih jika kita tidak menjaga sanitasi dan kesehatan itu? Yang pertama itu ada penularan berbagai macam penyakit. Iya dong, pastinya. Ketika lingkungan sekitar kita tidak bersih ataupun kotor, otomatis kan banyak ya lalat-lalat atau nyamuk atau serangga-serangga kecil ataupun uh, bau-bau yang tidak sedap gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya secara tidak langsung tuh bisa berefek pada tubuh kita gitu ya, bisa menyebabkan penularan penyakit itu gitu. Misalkan kita makan nih, kita makan tapi nggak memperhatikan keadaan sekitar gitu. Kita makan asal makan aja, terus nggak cuci tangan, terus juga misalkan tidak memperhatikan lingkungan bahwa misalkan itu bersih atau enggak tempatnya atau apa gitu kan. Nah, tiba-tiba kita makan dengan tanpa sadar tangan kita kotor yang sebenarnya di dalam walaupun mungkin kita udah cuci tangan pun tangan kita sebenarnya mengandung kuman kan, mengandung kuman. Nah, itu tuh secara tidak langsung ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh mungkin memang tidak langsung berefek gitu. Tapi ketika imun kita lemah, ketika kondisi kita lemah, itu bisa saja menimbulkan penyakit seperti diare. Nah, kalau misalkan diare yang secara terus-menerus, itu kan kita akan lemas, akan kehilangan banyak cairan tubuh, yang menyebabkan kita bisa dilarikan ke rumah sakit. Maksudnya dari hal kecil pun sebenarnya bisa loh menularkan penyakit gitu. Nah, terus ada kekurangan gizi yang tadi udah disebutkan tadi bahwa sanitasi dan kesehatan itu sebenarnya penting karena bisa mencegah yang namanya malnutrisi, stunting ataupun perkembangan mental anak gitu. Jadi kita harus perhatiin juga nih kalau misalkan balik lagi kalau misalkan kita lingkungan kita kotor atau apa nutrisi gizi yang masuk pun juga akan berkurang karena lebih banyak kuman yang masuk ke tubuh kita dibandingkan gizi yang masuk ke tubuh kita. Itu secara dua garis besar ya. Nah, yang selanjutnya itu peran keluarga. Bagaimana sih peran keluarga? Bagaimana sih peran orang tua? Bagaimana peran kita sebagai anak untuk bisa menjaga dua hal tersebut gitu. Kayak ada di gambarnya keluarga yang sehat untuk mewujudkan Indonesia yang sehat. Ya, karena semua berawal dari keluarga. Kita dilahirkan oleh ibu kita.
Kita diajarkan pendidikan pertama kali oleh orang tua kita, alias di keluarga. Mendapatkan pendidikan tuh di keluarga. Kita diajarkan tentang sopan santun, segala hal yang berbau kebaikan itu juga pertama di keluarga. Oke, nah di sini ada video lagi tentang protokol kesehatan keluarga secara umum. Kita tonton ya. Oke, tadi kan teman-teman, Bapak atau Ibu sudah melihat kan bagaimana protokol keluarga secara umum. Oke, next. Nah, ada video lagi nih. Kalau tadi kan protokol keluarga secara umum. Nah, kalau sekarang yaitu protokol kesehatan antar anggota keluarga. Ini kursor yang mana? Nah, selamat menyaksikan. Oke, semoga teman-teman menyimak videonya dengan seksama ya. Jadi di video ini kita tuh diberitahu bahwa pembagian protokol kesehatan keluarga itu video yang tadi ya, protokol kesehatan keluarga secara umum. Kesehatan keluarga itu ada apa aja sih? Yaitu ada perlindungan kesehatan anggota keluarga, perlindungan khusus anggota keluarga yang rentan. Misalkan di rumah kita tuh ada yang udah lanjut usia seperti kakek atau nenek kita ataupun orang-orang yang memang sudah lanjut usia yang tinggal bareng sama kita gitu. Terus ada perlakuan khusus anggota keluarga yang rentan atau beresiko. Nah, ventilasi dan sanitasi di rumah juga harus tetap diperhatikan dan dijaga. Membersihkan benda-benda yang sering disentuh pun juga itu patut untuk diperhatikan juga bahwa dibersihkan secara berkala. Jadi mungkin itu hal yang sepele ya, membersihkan benda-benda kecil, benda-benda yang sering kita sentuh gitu. Mungkin ngapain sih dibersihin, orang tiap hari kita pegang juga gitu kan. Sebenarnya
itu perlu untuk kita lakukan karena hal-hal kecil itu tuh bisa memberikan dampak yang luar biasa juga buat kita gitu. Oke, next. Nah, protokol bisa dilihat di sini ada posternya juga protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal. Yang pasti selalu patuhi protokol kesehatan kan ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Terus ada ciptakan lingkungan tanggap protokol kesehatan ketika ada warga yang terpapar. Terus juga ketahui prosedur bagaimana pertolongan dan penanganan ketika kita atau ketika anggota keluarga yang terpapar COVID-19 itu seperti apa. Terus juga pastikan diri dalam kondisi yang sehat jika harus beraktivitas di luar rumah gitu. Dan ketika kita pulang ke rumah pun ya kita harus langsung bersihkan diri, ganti baju, terus juga mandi, terus juga jangan lupa makan, minum, istirahat kayak gitu. Nah, bagaimana sih peran keluarga dalam menjaga sanitasi dan kesehatan? Yang pertama itu selalu memberikan contoh. Ya dong, kita sebagai orang tua, sebagai orang yang mengetahui bahwa penting menjaga sanitasi dan kesehatan, bahwa kita tahu pandemi COVID ini tuh nyata loh, beneran ada, nggak dikarang-karang, nggak yang hoax atau gimana, ini tuh nyata ada gitu. Kita harus memberikan contoh bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan, bagaimana kita menjaga diri sendiri, sehingga juga orang lain juga bisa aman gitu kan, selalu memberikan contoh yang baik, terus melakukan kebiasaan baik. Ketika kita melakukan kebiasaan baik juga otomatis anak kita atau orang yang ada di rumah kita juga akan melakukan hal tersebut gitu. Karena kita kan sebagai contoh panutan ya, terus juga mengajarkan penerapan PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih. Itu penting banget dan wajib, mau di kala pandemi COVID ataupun tidak di kala pandemi COVID gitu. Nah, yang berikutnya itu ada cara meningkatkan kesadaran akan sanitasi dan kesehatan. Gimana sih? Yang pertama itu merubah perilaku publik agar peduli dan mengetahui pentingnya kualitas sanitasi. Kita tuh harus gak usah perilaku publik dulu deh, kita coba benerin dulu perilaku diri kita sendiri, ubah mindset kita bahwa kita tuh harus lebih aware, bahwa kita tuh harus lebih peduli gitu terhadap juga tentang penting loh untuk menjaga sanitasi, penting loh untuk menjaga kualitas sanitasi, mempertahankan sanitasi yang ada di rumah kita itu tetap bersih, tetap sehat gitu kan. Yang kedua baru ketika diri kita sendiri udah oh iya gue nih udah apa ya udah memberikan contoh yang baik terhadap diri sendiri gitu, barulah kita bisa ajak orang lain atau misalkan orang terdekat kita dulu bahwa jangan buang sampah sembarangan, buang sampah tuh di tempatnya, atau pergunakan air secukupnya gitu kan, pergunakan listrik juga secukupnya, jangan dibuang-buang secara sia-sia gitu. Lalu ada membangun kembali kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Itu sebenarnya sebelum COVID pun harusnya sudah mulai diterapkan ya. Maksudnya sudah mulai diterapkan, sudah mulai dilakukan gitu, bahwa mencuci tangan pakai sabun sebelum melakukan aktivitas kita ataupun sebelum makan tuh wajib gitu. Terus menghimbau untuk menjalankan lagi kebiasaan buang sampah pada tempatnya yang tadi. Karena kan sekarang masyarakat kayak ataupun ini kayak inilah buang sampah aja di mana aja gitu. Padahal sebenarnya pemerintah pun sudah menyiapkan tempat sampah yang beda-beda itu kan ada jenisnya, ada organik, anorganik ataupun bahan berbahaya. Itu tuh maksudnya itu bahwa kita tuh harus bisa memisahkan dan memilah mana sampah yang harus dibuang gitu. Maksudnya ke kategori sampah-sampah yang tadi gitu. Misalkan kayak kita sebagai remaja ataupun sebagai pelajar ataupun mahasiswa bisa dengan ketika kita makan permen gitu kan, permen padahal bungkusnya kecil memang, tapi nggak perlu lah dibuang sembarangan gitu, masukin aja kantong dulu, kantong entah kantong baju, entah
kantong celana gitu. Ketika kita ketemu sama tempat sampah, baru kita buang. Yang berserakan yang ada di jalanan tuh itu bisa mengurangi itu gitu loh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli terhadap lingkungan kita gitu. Terus menstimulasi tiada henti agar tumbuh niat dan membiasakan untuk buang air itu di jamban atau WC yang disediakan atau yang safety. Jadi kalau sekarang sih semua ataupun di Jakarta pun sudah ada ya WC-nya gitu ataupun jamban yang memang layak untuk dipergunakan gitu. Jadi ya kalau untuk ini itulah sudah ada dan pemerintah pun sudah menggalakkan itu. Oke, nah cara meningkatkan yang berikutnya itu adalah lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Iya, yang tahu kondisi kita, yang tahu bagaimana tubuh kita itu adalah kita sendiri. Mungkin orang lain ngeliat kita, sehat-sehat aja pas segala macam, tapi belum tentu kita yang merasakan itu tuh bahwa kita tuh sehat gitu. Maksudnya mungkin kita capek dengan aktivitas kita selama seharian atau mungkin kita lemes atau gimana, tapi kelihatan sama orang lain tuh, dia masih sehat-sehat aja gitu. Tapi yang tahu tubuh kita kapan istirahat, bahwa kita tuh harus istirahat gitu. Jadi harus lebih aware dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri gitu. Melakukan hal atau kebiasaan yang baik. Sama kayak tadi, kita tuh harus bisa dan mulai melakukan hal-hal atau kebiasaan yang baik. Dimulai dari langkah-langkah kecil dulu atau hal-hal kecil dulu. Baik, kenapa enggak kita terus. Nah, jadi tuh mungkin kalau misalkan ini bisa kontrol kesehatan dulu gitu. Sekali bolehlah setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ke kesehatan. Untuk check up gimana kondisi fisik kita, fisik oke bisa kelihatan, tapi kan kita nggak tahu kondisi tubuh kita, dalam tubuh kita tuh itu. Next. Nah, yang berikutnya ada tips menjaga sanitasi dan kesehatan keluarga di era pandemi. Nah, yang pertama itu ada mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat dan bersih. Lagi-lagi PHBS. Ya, karena itu memang sangat penting sekali. Karena kalau kita sudah bisa menerapkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat, ke depannya tuh bakal enak gitu. Kita bakal intinya perhatikan bagaimana mengelola makanan kita. Harus tetap diperhatikan juga kebersihan tempat makanannya, kebersihan cara mengolahnya, maksudnya tempat masaknya, terus juga bagaimana pengolahan makanannya juga harus disesuaikan. Jangan sampai
uh, kita mau makan makanan yang bergizi, namun pengolahan makanan yang salah, gizinya akan terbuang dengan sia-sia. Lalu ada memilih menu makanan dengan nutrisi yang seimbang. Sekarang itu pemerintah menyarankan untuk gizi yang seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena balik lagi sesuai dengan keperluan gizi kita masing-masing, karena belum tentu keperluan gizi kita untuk minum air putih yang lebih banyak, dan juga mereka juga perlu yang namanya nutrisi yang vitamin nutrisi yang lebih banyak. Makanya mereka ada dokter gizi yang mengatur angka kecukupan gizinya mereka gitu. Terakhir, olahraga teratur dan menerapkan PHBS. Penting banget untuk olahraga. Gerak 30 menit aja itu udah termasuk olahraga gitu. Makanya kita, apalagi pandemi nih yang semua serba online, jangan sampai kita tuh malas untuk berolahraga. Itu nggak boleh banget ya. Oke. Nah, jika engkau mencintai dirimu, engkau tak akan merusak kesehatan jiwa dan ragamu dengan kebiasaan buruk. Ya, ketika kita mencintai diri kita sendiri, otomatis kita juga akan memberikan yang terbaik untuk diri kita juga. Gitu. Itu dari Mario Teguh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Kalde. Wah, keren banget ya materi dari Kak Dia. Terima kasih ya Kak Dia udah menyampaikan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya, bisa melalui fitur raise hand atau bisa di kolom chat dengan format pertanyaan, nama, dan pertanyaan. Siapkan pertanyaan terbaik teman-teman karena kita akan memberikan hadiah kepada 3 orang penanya terbaik, dan jangan lupa ada hadiah juga untuk peserta yang terbaik. Ayo, teman-teman yang pengen bertanya, boleh langsung raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Termin pertama, saya buka 3 pertanyaan ya. Maksudnya untuk 3 orang penanya dulu. Di sini baru ada 1 pertanyaan dari Kak Maula. Bagaimana cara untuk membiasakan anak kecil untuk menjaga kebersihan sama Caranya ya dari kitanya dulu nih, dari orang tuanya dulu atau orang dewasanya, atau misalkan kita punya adik ya, kitanya dulu nih, kakaknya coba beri contoh dulu gimana cara menjaga kebersihan gitu, karena secara tidak langsung anak kecil itu akan meniru orang-orang terdekatnya dia, orang-orang yang menurut dia tuh emang patut untuk ditiru gitu. Maksudnya kayak dia tuh pasti akan meniru kakaknya, dia pasti akan meniru orang tuanya. Jadi ketika kita sebagai kakak ataupun sebagai orang tua memberikan contoh yang baik itu untuk apalagi dalam hal kebersihan,
secara otomatis anak kecil itu akan mencoba untuk mengikutinya gitu, menirunya gitu. Nah, eh, misalkan kayak makan, sebelum makan dan sesudah makan itu cuci tangan, gitu kan. Nah, kita coba ajak dulu nih, Dek atau Nak, makan atau sebelum makan kita cuci tangan dulu yuk, supaya kita kasih tahu nih manfaat dari cuci tangan itu apa, walaupun mungkin secara tidak ilmiah ya, tapi secara garis besar aja mungkin bisa kita kasih tahu, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan itu bisa menjauhkan kita dari penyakit loh, atau membunuh kuman, setidaknya membunuh kuman yang ada di tangan kita, kayak gitu. Atau misalkan misalkan atau misalkan jangan jajan sembarangan gitu. Kita kasih tahu kayak jangan jajan sembarangan, belum tentu tuh misalkan belum tentu bahan yang dipakai itu uh, sehat, bersih gitu. Kita harus lihat juga gitu. Atau misalkan ada yang main di mana gitu, lihat deh itu tuh main di sana tuh tempatnya kotor gitu. Ya memang sih kita nggak, jangan jangan yang kamu tuh harus main di tempat yang bersih segala macam gitu. Tidak boleh mengajarkan anak untuk bermain di tempat yang kotor atau seperti apa gitu. Cuma lebih diperhatikan lagi aja gitu. Jadi kayak kita kasih tahu nih, kenapa sih kita harus menjaga kebersihan, manfaatnya itu apa. Secara tidak langsung itu akan menstimulus anak untuk melakukan hal tersebut. Terus uh, untuk pandemi harus pakai masker. Nah, kalau keluar rumah ada nggak sih tipsnya untuk melatih anak untuk membiasakan pakai masker? Nah, ada, yaitu ya pelan-pelan suruh pakai masker. Sama halnya kita kasih tahu dulu nih, masker tuh dipakai loh, kamu tuh misalkan ya, kamu tuh kelihatan lebih imut, lebih lucu atau lebih cantik ketika kamu tuh pakai masker. Anak baik, anak pintar, kamu harus pakai masker ya kalau misalkan kamu keluar gitu, agar kamu bisa terhindar dari panasnya debu, panasnya matahari misalkan, atau debu yang bakal dilalui di jalan, atau misalkan kamu juga bakal terhindar dari virus-virus yang bakal masuk nih lewat udara gitu. Nah, sekarang juga kan ada masker untuk anak-anak yang lucu-lucu ya motifnya, terus juga gambarnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tips untuk si anak itu mau pakai masker gitu. Gitu, dan yang pastinya kita juga harus memberi contoh ketika kita keluar ya kita harus pakai masker. Gitu sih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Dia atas jawaban pertanyaan dari Kak Maula. Bagaimana Kak Maula nih? Sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Dia? Oke, terima kasih Kak Dia atas jawabannya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rifki. Apakah untuk sosialisasi mengenai sanitasi dan kesehatan sudah maksimal kepada masyarakat? Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak di daerah kita yang belum peduli akan pentingnya memakai masker dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Silakan Kak Dia. Terima kasih kepada Kak Rifki atas pertanyaannya. Kalau menurut aku sendiri ya, itu belum maksimal. Kenapa? Karena kebijakan dari pemerintah pun sering berubah-ubah. Walaupun memang protokol kesehatan itu tidak berubah gitu. Cuma kalau menurut aku sendiri sih masih belum maksimal, karena di daerah rumah aku pun itu masih banyak orang yang kalau keluar rumah itu atau keluar rumah keluar rumah itu jarang pakai masker. Terus masih ada ibu-ibu yang suka nongkrong atau suka ngobrol, ngegosip gitu kan. Itu masih. Nah, tapi balik lagi, kita di sini masyarakat ataupun masyarakat, remaja ataupun mahasiswa ataupun kader masyarakat yang ada, kita tuh harus memikirkan caranya bagaimana sosialisasi tentang sanitasi dan kesehatan ini bisa maksimal. Kita nih yang harus bergerak gitu. Kita sebagai anak muda yang harus bergerak, yang memberikan informasi terkait soal itu kepada masyarakat gitu.
Memang sih sulit gitu, cuma pasti bisa gitu, maksudnya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Karena ketika kita menggabung karena gimana ya, masyarakat itu kan banyak dan pikiran mereka pun berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa menyatukan semua pendapat nggak bisa menyatukan semua pendapat ataupun satu kepala jadi satu tuh nggak bisa gitu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, cuma kita bisa nih jalan berbarengan bersamaan untuk sama-sama bisa menyukseskan tentang sanitasi dan kesehatan ini gitu, sehingga masyarakat pun lebih aware, lebih sadar tentang pentingnya memakai masker dan menghindari kerumunan ini. Sebenarnya juga kan pemerintah sendiri di DKI Jakarta sendiri pun itu tingkat kepatuhan masyarakatnya itu tuh bisa dibilang tuh uh, cukup rendah ya, maksudnya karena mereka apalagi yang mereka sudah divaksin, dengan mereka sudah divaksin mereka nggak pakai masker lagi lah apa segala macam, padahal itu nggak benar. Maksudnya walaupun kita sudah divaksin pun kita harus tetap memakai masker dan mematuhi protokol yang ada, protokol kesehatan yang ada. Jadi menurut aku sih belum maksimal, tapi kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial dan generasi Z harus memikirkan upaya dan cara bagaimana bisa memaksimalkan program tersebut atau sosialisasi tentang sanitasi dan kesehatan tersebut. Kita bisa bantu, maksudnya kita memang tidak bisa bantu pemerintah secara yang gimana-gimana, cuma dengan kita mencoba untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan ini, seperti contohnya memakai masker dan lain, dan untuk menghindari kerumunan ataupun mematuhi protokol kesehatan pun itu kita udah bisa jalan bareng-bareng sama pemerintah untuk bisa mengatasi ini sih. Jadi balik lagi sih, kayak tergantung wilayah-wilayahnya sendiri seperti apa, digalakkan lagi kader-kader kesehatannya atau misalkan PKK yang ada di situ di wilayah tersebut untuk bisa mengoptimalkan mengenai sanitasi dan kesehatan di masyarakat itu sendiri sih gitu. Jadi menurut aku sih belum maksimal. Oke, terima kasih Kak Dia atas jawabannya. Gimana nih Kak Rizky, apa jawaban dari Kak Dia sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, sedikit menambahkan, sekarang juga dari pemerintah yang terkecil, maksudnya dari RT, RW ataupun kelurahan, itu sudah mulai ada sosialisasi keliling itu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, gitu. Terus optimal dan terus lebih baik lagi. Oke, sudah dijawab semua ya pertanyaan dari Kak Maula sama Kak Riki. Sekarang aku kasih waktu lagi, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, aku kasih waktu 2 menit kali ya, untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan langsung dengan fitur raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Dia. Pertanyaan pertama dari Kak Maula, kemudian dari Kak Rizky. Dan berakhir sudah pemaparan dan sesi tanya-jawab pada webinar pada pagi hari ini. Sebelum menutup sharing ini, saya
akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Kesehatan meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Bahwasanya, kita harus lebih peduli lagi dengan sanitasi dan kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan berbagai macam cara. Hal kecil pun bisa dilakukan untuk menjaga dua hal tersebut, sehingga kita hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, terlebih COVID-19 ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingatkan kembali, ketika link presensi sudah diisi, maksudnya ketika link presensi sudah disebarkan melalui chat di Zoom, kemudian akan tetap diberikan juga di WhatsApp group. Untuk teman-teman jangan lupa mengisi link presensi tersebut ya. Sebentar ya, link Zoom akan segera dikirimkan. Maaf, maksudnya link presensi. Untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan di link di kolom chat Zoom. Oke deh, untuk mempersingkat waktu, pengumuman pemenang kami alihkan ke WhatsApp grup saja ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama. Mohon kepada teman-teman yang masih off cam untuk on cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Kakak operator, mohon bisa dipandu. Cek. Halo. Teman-teman, boleh on cam dulu? Sudah siap semua? Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sudah? Sudah semua ya, Kak? Aduh, nggak kerasa ya sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, dari pagi menjelang siang ya sekarang. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir dan menyaksikan webinar pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan bisa bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekian dari saya mewakili seluruh peserta yang seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. See you tomorrow and have a nice day. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan dan kegiatan selanjutnya.
Teman-teman untuk tetap berada di grup ya, jangan ada yang keluar. Karena pengumuman pemenang akan diumumkan. Kemudian untuk para pemenang bisa langsung mengambil hadiahnya kepada panitia. Bagi para peserta, dipersilakan jika ingin live dari Zoom.